Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kecerdasan wirausaha, kecerdasan finansial, kecerdasan adversity, dan kecerdasan spiritual. Untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan kepada pemateri. Yang pertama, Sartika Tangketikung. Kepadanya kami persilakan dengan hormat. Materi kedua akan dibawakan oleh saudari Sofia. Kepadanya kami persilahkan. Kecerdasan wirausaha. Kecerdasan wirausaha yaitu bagaimana seorang wirausahaan dapat mengendalikan kehidupannya dengan cara finansial, emosional, sosial, dan spiritual, baik di masa kini maupun di masa depan. Kecerdasan wirausaha bukan sekedar keterampilan membangun bisnis semata, tetapi lebih dari itu adalah sebuah pola pikir dan pola tindakan yang menghasilkan kreativitas dan inovasi yang bertujuan untuk senantiasa memberikan nilai tambah dari setiap sumber daya yang dimiliki. Kecerdasan wirausaha ada 5 kecerdasan dalam bisnis. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan pola pikir dalam kata-kata penggunaan bahasa untuk mengutamakan makna yang pelik. Kecerdasan linguistik ialah kompetensi yang banyak dimiliki manusia, contoh novelis serta penyair. Yang kedua, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini adalah skill untuk memahami, untuk berinteraksi secara efektif kepada orang lain. Kecerdasan interpersonal akan memungkinkan kita berkomunikasi kepada orang lain. Kecerdasan interpersonal akan memungkinkan kita berkomunikasi secara verbal dan non-verbal dengan tetap guna menyampaikan suasana hati. Yang ketiga, kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik adalah kemampuan yang dapat menginspirasikan benda dan menggunakan sejumlah keterampilan fisik. Kecerdasan ini melibatkan kepekaan penentu waktu dan kesempurnaan keterampilan antara kesatuan tubuh dan pikiran. Yang keempat, kecerdasan matematis logis. Kecerdasan matematis logis ialah kemampuan untuk menghitung, menjumlah, dan berpikir secara masuk akal. Kecerdasan ini biasa kentara dalam pakar matematika, pegiat teknologi, dan programmer komputer, dan biasa dihubungkan dengan kecerdasan dalam pengertian tradisional. Kecerdasan yang kelima yaitu kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ini mengatur kemampuan manusia untuk membedakan makhluk hidup dan kepekaan terhadap fitur-fitur lain yang ada di dunia nyata. Kecerdasan naturalis untuk membedakan pelangganannya dan memilih produk atau jasa yang paling sesuai dan menguntungkan dalam suatu pasar tertentu. Kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial adalah kecerdasan untuk mengelola sumber daya potensial, memiliki kekayaan real, kemungkinan mengelola kekayaan menjadi kekayaan yang lebih banyak lagi. Kekayaan dapat diartikan aset ketika aset itu dapat secara otomatis menghasilkan uang tanpa seseorang harus bekerja secara fisik. Intinya, kecerdasan finansial akan ditunjukkan untuk mencapai kebebasan finansial yang merupakan salah satu unsur yang ingin dicapai dalam kesejahteraan finansial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan lanjutan materi yang dibaca oleh Sartika. Ada 8 intisari kecerdasan finansial. 1. Mampu memilih tujuan produktif dan konsumtif. Produktif berarti melakukan kegiatan produktif yang dapat menciptakan barang dan jasa sehingga memiliki nilai guna bagi masyarakat. Sedangkan konsumtif berarti melakukan kegiatan konsumsi dan tindakan menghabiskan nilai guna suatu barang sehingga mengorbankan sejumlah uang yang tidak akan perlu kembali. 2. Mampu membedakan aset dan liabilitas. Banyak liabilitas yang tampak seolah-olah sebagai aset sehingga seseorang merasa kaya. Contoh, mobil dan rumah secara akunting memang aset tetapi secara cash flow termaksud liabilitas. 3. Mampu memahami aliran uang. Aliran uang di sini adalah seperti memperhatikan roda bisnis
berputar. Contoh mengapa banyak seseorang rela mengorbankan sejumlah uang untuk mendapatkan barang atau jasa tertentu yang belum tentu dibentuknya. 4. Mampu mencari emas yang tersembunyi. Seseorang yang cerdas secara finansial mampu melihat yang tidak mampu dilihat orang lain. Contohnya, sampah bisa diolah menjadi produk lain yang dapat digunakan oleh banyak orang. 5. Memiliki daya ungkit. Daya ungkit adalah sesuatu yang membuat aset seseorang tumbuh berlipat ganda mengikuti deret waktu, yang berarti aset dapat digandakan jauh lebih cepat. Contoh, membuka banyak cabang atas sesuatu usaha pinjaman. 6. Mampu membuat uang bekerja untuk Anda. Seseorang yang cerdas secara finansial seharusnya tidak mengandalkan besarnya pendapatan dari bekerja sebagai karyawan atau hanya mengandalkan keuntungan menjadi produk, tetapi menyebarkan uang ke dalam berbagai instrumen investasi berdasarkan risiko yang dapat ditoleransi. 7. Mampu menciptakan aset yang tidak bisa hilang atau dirampok orang. Meningkatkan aset beberapa ilmu seperti secara berpikir adalah yang terpenting karena dapat mempengaruhi cara bertindak. 8. Mampu memahami tanda-tanda makro perekonomian. Memahami tanda-tanda perekonomian sangat penting bagi orang yang cerdas finansial karena dengan mengetahui kondisi tersebut dapat muncul berbagai peluang dan potensi. Kecerdasan adversity. Kecerdasan yang berupa kemampuan seseorang dalam menghadapi kesulitan, dalam bertahan dari kesulitan dan keluar dari kesulitan dalam keadaan sukses. Kecerdasan adversity sebagai kecerdasan seseorang dalam menghadapi rintangan dan secara tertentu. Hal tersebut dapat membantu individu memperkuat kemampuan dan ketekunan dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari seraya tetap berpegang teguh dan prinsip dan impian tanpa memperdulikan apa yang terjadi. Aspek-aspek kecerdasan adversity. Yang pertama, kontrol atau kendali. Kontrol atau kendali adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan dan mengelola sebuah peristiwa yang menimbulkan kesulitan di masa depan. Origin atau asal-usul atau kepemilikan, dan ownership atau pengakuan. Origin yaitu kepemilikan atau dalam istilah lain disebut dengan asal-usul permasalahan tersebut berada dalam dirinya. Selanjutnya, ownership atau pengakuan dengan sejauh mana seseorang mempermasalahkan dirinya ketika mendapati bahwa kesalahan tersebut berasal dari dirinya. Yang ketiga, reach atau jangkauan. Sejauh mana kesulitan ini merambah dalam kehidupan seseorang untuk menunjukkan bagaimana sesuatu masalah mengganggunya aktivitas lainnya, sekalipun tidak berhubungan dengan masalah yang dihadapinya. Endurance atau daya tahan. Endurance adalah aspek ketahanan individu, sejauh mana kecepatan dan ketepatan seseorang dalam memecahkan masalah. Kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual merupakan kemampuan seorang untuk bisa memahami makna yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat, sehingga bisa memiliki fleksibilitas ketika menghadapi persoalan yang ada di dalam masyarakat. Dalam artian, kecerdasan tersebut bisa digunakan untuk menempatkan perilaku serta kehidupan ke dalam konteks dengan makna yang lebih luas. Kecerdasan tersebut nantinya akan menilai dari seseorang yang lebih bermakna dibanding dengan yang lain. Kecerdasan spiritual sebenarnya merupakan landasan yang digunakan untuk memfungsikan intelligent quotient serta emotional quotient dengan efektif. Ciri-ciri kecerdasan spiritual yang ada dan berkembang dalam diri individu antara lain sebagai berikut. Memiliki kemampuan yang sifatnya fleksibel, tingkat kesadaran yang cukup tinggi, kemampuan dalam menghadapi serta memanfaatkan penderita, kemampuan dalam menghadapi serta melampaui rasa sakit yang dilalui, kualitas hidup yang diambil dari nilai dan visi,
keengganan untuk menyebabkan hal-hal yang merugikan yang tidak perlu, kecenderungan melihat keterkaitan yang ada dari berbagai hal, kecenderungan nyata dalam bertanya mengapa ataupun. Itulah tadi paparan hasil diskusi kami. Mungkin cukup sekian. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.